mah ada di luar dari kantong celana. Baca ini nggak bisa. Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Ada sukacita sore hari ini, amin. Ada sukacita, amin. Saya melihat wajah-wajah yang senior namun punya spirit semangat yang luar biasa, amin. Haleluya. Kukat terbang. Ibadah kami adalah ibadah yang menyenangkan hatimu. Biarlah rohmu Tuhan bekerja di setiap hati kami. Kami mengalami lawatanmu. Kami mengalami Kristus dalam hidup kami. Yesus Tuhan, terima kasih.
berserah di dalam kekuatan Yesus. Besar setiamu, kau nyatakan yang selalu mengerti isi hatiku. Di dalam
janjimu ajaib. Kukira untuk semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Katakan ku percaya, ku percaya. Yesus, Yesus, berah di dalam sama-sama katakan takkan putramu.
Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Engkau Raja di atas segala raja, yang memerintah atas setiap hati kami, keluarga kami, bahkan setiap pelayanan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, sedetik pun tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami akan mencari wajah-Mu, kami akan mencari kasih-Mu, karena di sana kami akan menemukan pertolongan yang abadi. Terima kasih. Kemana kami menjauhi roh suci sahabat,
pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Biarlah semua itu Engkau ambil Tuhan, karena memang itu adalah milik-Mu. Dan karena untuk itulah kami ada di tempat ini. Terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini Tuhan. Kembali kami ada di tempat ini. Kami bisa bersyukur, berterima kasih, memuji, memuliakan Engkau. Karena memang Engkau yang layak terima itu semuanya. Saatnya tiba kami mau dengarkan akan perkataan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami Tuhan, dalam mengisi kehidupan kami sehari-hari ini. Sehingga firman-Mu akan membedakan kami dengan dunia ini. Firman-Mu akan memberikan kami kekuatan, sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan lebih dari itu, kami bisa menjadi berkat buat banyak. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, sampaikan apa yang hendak Engkau sampaikan. Katakan apa yang hendak Engkau katakan. Kami mau belajar seperti seorang murid yang duduk diam mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang bodoh ini Tuhan. Biarlah setiap apa yang hamba-Mu katakan itu semua dari Tuhan, dan itu adalah kebenaran dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan firman-Mu. Mari kita semua yang siap katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, silakan duduk semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Ruki yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menginformasikan firman Tuhan. Saya bilang menginformasikan karena saya merasa belum tahu khotbah juga sebenarnya. Jadi saya cuma menginformasikan apa yang saya tahu tentang firman Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang membawa kita masuk di hadirat Tuhan, membajak. Jadi seperti kayak ini adalah sawah gitu ya saudara. Praise and Worship itu adalah dibajak dulu gitu ya. Tanahnya dibajak dulu baru ditabur gitu kan. Sebab belum dibajak terus ditabur kurang efektif pertumbuhannya. Kira-kira seperti itu ya. Ya puji Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang satu hal yang penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Ya sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu Pak ya. Nama saya Konstan Monday. Saya mungkin yang terjauh karena rumah saya di Mekarta gitu ya, sudah pindah. Aku ingin pindah ke Mekarta memang begitu ya, dan memang saya wujudkan itu. Ya puji Tuhan, dan saya sudah berkeluarga, anak saya cuma satu. Dan dia sudah selesai kuliah dan sudah bekerja. Jadi jujur hari ini baru pertama kali saya ada di ibadah yang luar biasa, karena ini auranya anak muda gitu ya. Kadang-kadang saya pikir ya memang saya umur kayak saya ini memang harus kadang-kala harus ada di lingkungan anak muda gitu ya. Ibaratnya itu harus dicas gitu ya. Supaya kalau ada di tempat lain kita tetap merasa muda gitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan belajar sesuatu dari firman Tuhan tentang perubahan ya. Kenapa saya pakai kata perubahan atau kenapa saya pakai kata belajar gitu? Karena kekristenan itu identik dengan belajar ya kan? Makanya Tuhan bilang begini, jadikanlah semua bangsa murid. Berbicara murid, berbicara belajar gitu ya gitu. Nah, bagaimana kita belajar firman Tuhan gitu? Ya dimulai dari membaca firman Tuhan, kira-kira seperti itu ya. Nah makanya salah satu ciri yang namanya anak Tuhan adalah dia sudah membaca kitabnya, kira-kira seperti itu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Nah kalau di seberang ada kata khatam gitu ya. Wajib gitu saudara, apalagi Israel, wah itu wajib. Dari yang kecil itu wajib membaca kitab Taurat gitu. Demikian pun kita. Kenapa? Karena kita belajar firman. Logikanya begini, bagaimana kita bisa lakukan firman kalau kita tidak mengerti firman? Bagaimana kita bisa mengerti kalau kita tidak belajar firman? Nah, bagaimana awalnya kita belajar firman? Ya bacalah firman Tuhan itu sendiri. Nah, ketika saudara baca firman Tuhan, dampaknya ada dua. Apa itu? Dampaknya ini.
Saudara jadi tahu firman atau saudara jadi percaya firman? Beda nggak? Beda. Bedanya di mana, Pak? Tak kasih contoh. Saudara pernah dengar nggak? Atau sering dengar atau baca gitu ya, firman Tuhan bilang begini, janganlah kamu khawatir. Pernah? Pernah dengar? Berkali-kali kan? Tapi saudara masih khawatir nggak? Masih. Apa artinya? Artinya begini, saudara hanya tahu firman, belum sampai dipercaya firman. Nah, gitu. Ya kan? Beda nggak? Beda. Jadi kekristenan kita adalah bukan cuma hanya tahu firman. Kita harus sampai yang namanya percaya firman. Haleluya. Naifnya orang Kristen itu begini, saudara. Lucu memang. Saya sedang menertawakan diri saya sendiri karena saya sering naik pesawat. Saudara pasti naik pesawat? Pernah ya? Gitu. Ketika saudara naik pesawat, gitu, saudara harus tahu nggak siapa pilotnya? Tidak perlu. Tapi saudara tetap naik dan saudara dibawa di ketinggian 35.000 kaki. Artinya apa? Maut. Betul? Tapi ngapain saudara di atas? Tidur. Artinya apa? Saudara nggak perlu tahu siapa pilotnya, tapi saudara sangat percayanya. Betul? Tiba-tiba di firman Tuhan bilang begini, Yesus bilang ke kita, jangan kamu khawatir, tapi kita tetap khawatir. Aneh? Aneh. Itu saya bilang, ketika kita percaya, kita baca firman, kita bukan hanya sampai ditahu. Kita harus berjuang sampai benar-benar kita menjadi percaya firman. Ini belum tema, saudara ya. Ini masih icebreaker lah, kira-kira seperti itu ya. Karena hari ini kita akan berbicara tentang, coba diklik dulu, bukan yang kedua. Ini. Kita akan berbicara soal perubahan. Ya. Kenapa kita harus berubah? Karena begini saudara, ketika kita percaya Tuhan, kita dibuat atau dijadikan ciptaan baru. Amin. Nah, waktu kita diciptakan baru, bukan berarti saudara tidak bisa berdosa. Bukan berarti saudara kebal dengan dosa. Nggak bisa. Saya setiap hari berdoa begini, Tuhan, biarlah kasih karuniamu menyertaiku hari ini. Kenapa? Karena saya sangat berpotensi buat dosa. Gitu. Saya ciptaan baru, iya, saya percaya dia. Tapi saya bisa berdosa, bisa. Gitu. Bagaimana supaya saya tidak bisa berdosa? Nggak bisa. Coba di ayat yang di atas. Tapi Pak ada ayat bilang begini, Pak. Coba baca 1 Yohanes 3:6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, perhatikan, dia tidak berbuat dosa lagi. Saya mau tanya saudara, siapa yang sudah ada di dalam Dia? Di sini, angkat tangan. Siapa yang sudah ada di dalam Kristus? Semua pasti kan? Pertanyaan saya kedua, apa saudara tidak bisa berbuat dosa lagi? Masih. Lah terus gimana ayat ini, Pak? Nah, saya lihat dari naskah aslinya, ternyata bukan seperti ini. Dia bilang begini, naskah aslinya. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Kristus, dia tidak biasa berbuat dosa. Gitu. Aslinya, kalau kita bilang begini, siapa bisa? Siapa yang bilang kita tidak bisa berbuat dosa lagi? Setiap hari kita berbuat dosa. Betul? Bahkan ada dosa yang kita anggap tidak dosa lagi. Gitu. Halo, Pak, udah di mana? Udah dekat rumah, padahal masih jauh. Gitu. Dosa sebenarnya. Gitu kan? Bro, udah di mana nih? Udah ditunggu nih. Udah 30 meter lagi, padahal masih 1 kilo. Gitu saudara kan? Sangat kan sebenarnya. Tapi kita nggak itu dosa, betul? Padahal sebenarnya itu sudah bohong. Kira-kira begitu. Nah, artinya begini, kita ada di dalam ciptaan baru bukan berarti tidak bisa berbuat dosa. Bisa, tapi sudah tidak biasa. Amin. Haleluya. Nah, bagaimana supaya saya tetap tidak biasa berbuat dosa? Itu yang saya mau bilang.
kita butuh yang namanya proses perubahan. Haleluya. Jadi bukan tiba-tiba saudara percaya lalu dijadikan ciptaan baru, bim sana bim saudara menjadi orang yang sakti, mandraguna. Kira-kira kan gitu. Bukan. Saudara tetap ada di dalam satu prosesnya Tuhan. Terus sampai selama saudara masih hidup, saudara mau tidak mau, suka tidak suka, saudara tetap ada dalam prosesnya Tuhan sampai kepada saudara satu titik yang namanya sama seperti Kristus. Tapi untuk menuju ke sana panjang ceritanya, sepanjang hidup. Dan sepanjang hidup itu temanya adalah proses perubahan. Haleluya. Enak gak Pak? Enggak enak. Karena itu butuh prosesnya namanya firman Tuhan yang berubah kita. Ya, kita butuh proses perubahan. Ya, coba di kembali ke itu temanya. Ya. Oke, perubahan. Nah, kenapa kita berbicara perubahan? Karena di Alkitab semua orang yang dipakai Tuhan, ya, itu harus melalui yang namanya proses perubahan. Amin. Kita lihat Musa, dia dulu pembunuh, ya. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, dia diproses Tuhan di situ, sehingga dia menjadi seorang nabi yang besar yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kita lihat Yakub, sebelum dia menjadi Israel, dia diproses dulu Tuhan. Ya, itu dan nabi-nabi lainnya. Dan kalau Tuhan ingin memakai saudara, dan kalau Tuhan ingin memakai orang, dia tidak perlu latar belakang saudara. Dia nggak perlu bilang CV apa dulu, enggak. Kalau dia mau pakai saudara, dia pakai saudara. Tetapi syaratnya cuma satu, adalah perubahan. Itu enak nggak? Nah, enak. Sampai perjanjian baru, semua murid-murid Tuhan dimulai dari yang gelap menuju pada terangnya yang ajaib. Itulah namanya eklesia, gereja Tuhan. Paulus sebelum dipakai Tuhan, dia bernama Saulus. Ketika dia mau dipakai Tuhan, dia diproses dulu sehingga namanya menjadi Paulus. Demikian pun kita di sini, sebagian besar anak-anak muda, kalau saudara ingin dipakai Tuhan, tidak ada jalan lain selain ada di dalam satu arena yang namanya proses perubahan. Haleluya. Enak gak Bang? Enak. Jujur, gak enak. Tapi kenapa kita perlu perubahan? Harus. Kenapa kita harus berubah? Ada banyak hal, tapi dua hal yang saya cuma kasih tahu saudara. Pertama adalah, kenapa kita harus berubah? Supaya Tuhan mau kita berbeda dengan dunia ini. Amin. Itu sebabnya kita disebut gereja. Gereja adalah eklesia. Apa artinya? Dia dari gelap menuju kepada terangnya ajaib. Ada proses perubahan di situ. Itulah sebabnya sudah disebut gereja. Amin. Yang kedua, kenapa kita butuh berubah? Nah, ini yang gak enak. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Loh, kok bisa Pak? Iya, karena di 1 Korintus 6 ayat 20 dia bilang begini kan, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas. Ada proses di situ. Setelah saudara diubahkan gitu dari terang, dari gelap ke terangnya, saudara dibeli dengan lunas. Ada tanggung jawabnya ke depannya apa? Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Gitu. Kita tidak bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita sebelum kita diproses yang namanya proses perubahan. Amin. Nah, ini saya mau kasih tahu saudara. Hal menyenangkan Tuhan. Selama kita di bumi ini, kita bukan lagi sedang berjuang untuk selamat. Karena itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan itu perfect. Amin. Lah terus kita berjuang apa Pak? Setiap hari perjuangan kita bukan lagi supaya selamat. Tapi perjuangan kita adalah bagaimana setiap hari kita menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Amin. Berat, makanya kan
Tuhan bilang pikul salibmu, berat. Saking beratnya Tuhan bilang begini, aku akan kirim Roh Kudus. Untuk apa? Untuk tolong kita. Berat Pak. Karena Alkitab dengan hukum dunia beda. Kalau hukum dunia adalah begini, ketika kita dapat berkat, kita dapat rumah, kita dapat mobil baru, kita dapat hadiah besar, kita disuruh berbahagia, ya kan? Itu kan dunia. Tapi kalau Alkitab bilang apa? Berbahagialah kamu kalau kamu apa? Jatuh dalam percobaan. Aneh nggak? Aneh menurut dunia. Kira-kira gitu. Tapi kalau Alkitab memang seperti itu. Nah itu sebabnya saya katakan kenapa kita harus berubah? Karena Tuhan mau kita berbeda dengan dunia ini. Untuk itu kita diwajibkan berjuang untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu tanggung jawab kita ketika kita sudah lunas dibeli. Dan itu gratis. Nah, kenapa kita selalu jatuh bangun dalam dosa? Karena kita menganggap kasih karunia gratis. Nah, hukum dunia gratis itu selalu dipandang enteng. Betul? Saudara kumpulkan duit banyak lalu saudara beli handphone, saudara pasti jaga benar-benar. Tapi beda ketika ada yang kasih saudara, gitu, ya kan? Kenapa? Nggak pakai duit kok ini. Kita pandang enteng gitu. Nah kadang-kala kasih karunia kita pandang enteng. Kenapa? Karena gratis. Itu sebabnya Tuhan bilang karena gratis. Jangan lupa ada tanggung jawabnya adalah karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Satu hal yang tidak gampang harus dirubah. Nah, kita melihat jam, kita lihat, coba klik. Ada dua perubahan yang kita fokus pada sore hari ini. Pertama adalah pembaharuan pola pikir, mindset. Pembaharuan pola pikir. Kenapa pikiran? Karena pikiran adalah medan peperangan yang pertama harus ditaklukkan. Benar nggak Pak? Benar. Karena pikiran kita inilah semuanya masuk ke dalam. Karena gini saudara, apa yang kita lakukan itu karena apa yang saudara pikirkan. Ya, betul nggak? Ya, 90% apa yang kita lakukan itu berasal dari apa yang kita pikirkan. Karena sebelum kita lakukan, kita pasti berpikir dulu, betul? Nggak mungkin kan saudara berpikir sana, tiba-tiba saudara lakukan lain. Nggak bisa, susah, gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan, itu 90% apa yang kita pikirkan. Jadi yang perlu dipikirkan adalah, yang harus dirubah adalah mindset dulu. Pikiran kita dulu. Coba klik. Markus 7:21 bilang begini. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Alkitab bilang jahat. Sebelum dia membunuh, dia pasti berpikir dulu. Kira-kira seperti itu kan? Gitu. Nah itu sebabnya perlu yang namanya perubahan di dalam pikiran. Apakah perlu Pak? Coba lihat Efesus 4 ayatnya yang ke-23. Dikatakan apa? Supaya kamu, berarti perintah dong, ya kan? Supaya kamu apa? Dibaharui dalam roh, hati, dan apa? Pikiran. Ini yang susah, saudara. Pikiran ini adalah pintu gerbang dari apa yang kita lakukan. Pikiran ini yang harus dibersihkan, kata firman Tuhan. Bagaimana caranya? Coba lihat Lukas berikutnya. Lukas 24 ayat 45 bilang begini. Lalu ia di sini ada Yesus ya. Kalau saudara baca satu pasal itu lengkap. Lalu Yesus membuka pikiran mereka. Yang pertama dia katakan apa? Yang lakukan apa? Dia buka dulu pikirannya, ya kan? Sehingga mereka mengerti kitab suci. Yesus tahu gitu. Yesus tahu bahwa yang pikiran adalah sesuatu yang paling utama harus dirubah.
Saudara menjadi apa satu hari ini tergantung dari bagaimana saudara berpikir di pagi hari. Kira-kira begitu, ya kan? Saudara menjadi apa sepanjang hari itu, sepanjang hari ini, gitu kan? Itu ditentukan dari apa yang saudara pikirkan ketika saudara bangun pagi. Coba ada satu gambar. Saya mulai berpikir kenapa Yesus harus dipakaikan mahkota duri. Saya mau berpikir gini, ternyata Tuhan ingin mengambil pikiran yang negatif kita menjadi pikiran yang positif. Jadi tidak kebetulan dia harus disalib dan dipakaikan mahkota duri, supaya pikiran-pikiran negatif Tuhan ganti menjadi hal-hal yang positif. Cuma satu positif yang sudah tidak dibenarkan, yang harus dihindari, yaitu corona. Nah, boleh positif gitu ya, gitu kan. Yang lainnya boleh positif gitu. Terutama adalah pikiran kita. Saya coba ya. Ini, saudara. Saya mau tanya saudara, jujur ya. Saya mau lihat. Coba, kita kan menentukan, oh iya, ternyata pikiran itu menentukan kita. Menentukan kita menyelesaikan persoalan kita. Saya mau tanya saudara, jujur ya. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Angkat tangan. Cuma saya kan? Gak ada yang berani kan? Saya. Loh, Bapak gak punya masalah? Nggak punya. Yang bener Pak. Gini, sejak kita percaya Tuhan, kita menjadi ciptaan baru, kita sudah tidak punya masalah. Karena kita hanya punya Kristus dalam diri kita. Sekalipun setiap hari kita berhadapan dengan masalah. Bisa dipikirkan? Loh, apa bedanya? Loh, ketika kita bilang saya punya masalah, berarti saudara memiliki masalah itu. Makanya masalahnya nggak pernah hilang. Ya kan? Kenapa? Karena saya punya masalah. Coba ganti pikiranmu, perkataanmu bilang gini, saya hanya punya Kristus. Walaupun hari ini saya harus berhadapan dengan masalah. Sudah bisa mengerti di sini? Coba kita lihat ada satu gambar. Sudah lihat. Banyak orang bilang begini, apa yang membuat Daud mengalahkan Goliat? Karena secara fisik tidak mungkin Daud memenangkan pertempuran. Kenapa? Lah, baru dari bentuk body dia kecil, dia masih anak-anak, dia besar. Baru dalam perlengkapannya harusnya Goliat yang menang, tapi ternyata sejarah membuktikan Daudlah yang memenangkan pertempuran. Pertanyaannya adalah kenapa? Apa yang membuat Daud menang? Batunya? Bukan. Apa? Pola pikirnya. Di mana? Lah, coba lihat. Waktu bangsa Israel dipertemukan oleh Goliat, semuanya ciut, tidak berani lawan Goliat. Kenapa? Karena mereka punya prinsip begini, gawat, hari ini kita punya masalah dan namanya Goliat. Makanya mereka tidak mau melawan Goliat. Tapi lihat pola pikir Daud. Ketika dia melihat Goliat, dia tahu itu masalah. Tapi dia tidak bilang, aku hari ini punya masalah. No, dia bilang apa? Aku punya Tuhan yang besar. Dan hari ini aku akan mengalahkan masalahku yang namanya Goliat. Sudah bisa berpikir sini? Sudah bisa mengerti? Kenapa kita selalu tidak pernah keluar dari masalah? Karena itu ucapan kita. Kita bilang apa? Aku punya masalah. Coba ganti, aku punya Kristus. Dan hari ini saya berhadapan dengan masalah. Gampang, ya kan? Gitu saudara. Coba saya mau saudara baca. Coba diklik, kita baca sama-sama ya. Dengan 5, 2, 3. Apa yang ada di belakang kita dan yang ada di depan kita, itu hanyalah hal-hal kecil dibanding yang ada di dalam kita.
Amin. Itu namanya kita hanya punya Kristus. Dan kita sedang setiap hari berhadapan dengan masalah. Amin, saudara. Pola pikir kita. Nah, saya mau bawa saudara, karena saya dulu ini saudara kerja di televisi sebagai produser. Jadi saya senang nonton film, saudara. Saya ngedit film, saya ngedit program, semuanya ya, gitu ya. Jadi saya mau coba contoh tentang apa itu perubahan. Coba klik, saudara. Oh bukan, ada lagi satu. Coba yang kedua, langsung kedua. Bukan yang setelah itu, yang kedua. Gambarnya, ada gambar, saudara, ada gambar. Klik terus saya klik. Klik aja terus. Nah, itu mundur, maju. Terus itu nanti kedua, ini saya tanya dulu. Coba, saudara. Ini saya ada kenal dia nggak? Yang suka nonton film pasti tahu. Hah? Permen. Namanya Clark Kent. Bukan. Clark Kent. Dia adalah seorang yang biasa. Dia tidak dipandang dan dia kelihatan lemah, gitu ya. Kalau namanya Clark Kent, gitu. Tapi coba klik lagi. Tapi dia mampu mengalahkan persoalannya kalau dia berubah. Betul? Ini memang fiksi, gitu ya, tidak benar gitu. Tapi paling tidak saya mengambil ada sisi positif dari ketika saya nonton, kira-kira gitu ya. Iya ya, ketika dia tidak memakai seragamnya, dia menjadi lemah. Gitu. Coba yang kedua. Coba klik lagi. Ada yang kenal? Peter Parker. Dia orang pemuda yang selalu dibully, sehingga dia sering menangis. Tapi untuk mengalahkan semua yang membuli dia harus apa? Coba klik. Dia harus berubah. Dia harus berubah untuk mengalahkan persoalannya. Demikian pun coba klik lagi. Yang ini yang update ya. Dia menjadi pengusaha biasa gitu loh. Ya kan? Tapi ketika ada bumi diserang, dia tidak bisa menjadi dirinya yang kemarin. Dia harus berubah. Berubah apa? Coba klik. Dia berubah menjadi Iron Man. Memang agak ketawa sih ya gitu, karena ini kan anak muda gitu ya. Anggaplah anak muda gitu ya. Artinya apa? Saya mulai dari film-film ini adalah perubahan itu penting. Amin. Perubahan itu penting dan prosesnya setiap hari. Saya mau bilang saudara-saudara begini, tidak ada yang kekal di dunia ini selain perubahan. Karena perubahan selalu ada setiap hari. Amin. Selama kita hidup ini, kita tidak bisa keluar yang namanya perubahan. Nah, coba klik yang di tadi, yang kedua, pembaharuan apa? Pembaharuan karakter. Kenapa? Karena harus dirubah. Nah, Roma 12 bilang begini, ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ingat, Roma 12 ayat 2 ditujukan kepada bukan orang yang belum percaya. Sudah percaya, sudah menjadi ciptaan baru. Tetapi Paulus perlu ingatkan bahwa jangan lupa, ketika kamu sudah percaya ciptaan baru, bukan bisa lagi saudara menjadi sakti. Bukan. Saudara harus yang namanya berubah. Haleluya. Perubahan tentu harus ada, tidak bisa dihindari. Itu saudara. Kenapa? Karena perubahan itu ada setiap hari dan itu harus dikerjakan. Karena kita tidak mungkin memenangkan pertempuran sebelum kita mengalami yang namanya proses perubahan. Sampai sini saudara bisa mengerti? Karena ada istilah saya tidak tahu, ada saudara pernah ikut Grace Jati, bagus sekali kata-katanya gitu. Semua banyak pembicara, 3 hari kita dengar pembicara, saya lupa semua. Cuma satu yang saya ingat, ada katakan apa? Perubahan
bukanlah perubahan sebelum terjadi perubahan. Keren juga ya, gitu. Perubahan belum dibilang perubahan sebelum terjadi yang namanya perubahan. Yang walaupun saudara katakan, Pak, saya sudah bertahun-tahun ingin berubah sesuai dengan firman Tuhan, tapi susah Pak, tantangannya banyak. Betul. Karena banyak tantangan, Tuhan kirim namanya penolong, namanya Roh Kudus. Tantangannya apa? Coba klik, saudara. Bukan, yang tadi, jauh. Setelah ini. Di depan, setelah gambar-gambar tadi. Nah, yang tadi sudah. Coba klik lagi. Klik berikutnya. Kadang-kadang kita seperti yang warna putih ini. Saya mau bertobat Tuhan, hari ini saya bertobat. Tetapi ingat, kita sedang bertempur dengan yang namanya kuasa kegelapan. Dan ini yang kita tidak sadar, selalu dibilang apa? Klik, kamu tidak bisa. Terus kamu tidak sanggup. Terus itu tidak mungkin. Ini terus yang kita selalu diingatkan. Ingat saudara, iblis tidak pernah mengingatkan saudara masa depan saudara. Dia selalu mengingatkan masa lalu saudara. Kenapa? Karena dia takut dengan masa depannya. Amin. Kenapa iblis selalu mengingatkan masa lalu kita? Dia paling takut mengingatkan masa depan kita. Karena dia tahu masa depan kita di mana, dan dia tahu masa depannya kenapa. Bagaimana? Masalahnya selalu diingatkan masa lalu terus. Waduh. Ya. Kita selalu dipatahkan untuk berubah karena masa lalu kita. Masa lalu itu kayak gimana Pak? 2 jam yang lalu itu adalah masa lalu kita. Nggak usah bilang bertahun-tahun, 2 jam yang lalu itu masa lalu kita. Dan itu berat. Sampai sini saudara mengerti? Tapi Pak, saya susah sekali Pak berubah. Betul. Tapi saya mau bilang begini, ketika saudara berusaha dan saudara salah, ketika saudara berusaha, saudara gagal, saudara berusaha tapi tetap jatuh, saya bilang begini saudara-saudara, salah bisa diperbaiki, gagal bisa diulang, jatuh bisa bangun lagi, tapi kalau saudara menyerah, berakhir. Ketika saudara menyerah artinya selesai. Terkadang Tuhan izinkan kenapa kita jatuh. Jawabannya sederhana. Karena Tuhan ingin belajar bagaimana kita bangkit. Dan firman Tuhan kembali mengingatkan, mari kita belajar untuk berubah. Tapi Pak, bagaimana saya mau berubah kalau orang itu tidak berubah? Loh, kadang-kadang gini, kadang-kadang kita berubah bukan berdasarkan firman. Kadang-kadang kita berubah berdasarkan orang lain gitu. Wah, gimana saya berubah, dia aja belum berubah, kan gitu, ya kan? Wah, nggak mau, saya belum mau berubah sebelum dia berubah, nah, gitu. Dia kan pemimpin saya, dia kan begini saya, dia harus berubah dulu dong baru saya. Bisa. Perubahan itu adalah personal, pribadi, dan tanggung jawab pribadi kepada Tuhan. Amin. Ada satu cerita, coba klik saudara, coba klik. Ada satu cerita, kan? Terus ada satu kapal perang. Ya, kapal perang nih. Nah, kapal perang ini di dalamnya adalah Presiden Amerika Serikat. Ketika dia berjalan, saudara, kan lampunya sorot tuh, gitu. Tiba-tiba di depan dia ada yang nyorot, wah, langsung diumumkan, hai kamu yang di depan, saya harap kamu minggir. Lalu dibalas, saudara, nggak bisa, kamu yang harus minggir. Kapal perangnya mulai marah. Dia bilang begini, hai kami di depan, sekali lagi saya katakan minggir. Kamu tidak tahu siapa yang di dalam kapal ini. Yang di dalam kapal ini adalah Presiden Amerika Serikat. Dibalas lagi saudara, nggak bisa, pokoknya kamu yang minggir. Sekalipun siapa di situ, presiden kah atau apa, kan nggak bisa, kamu yang harus minggir. Wah, kurang ajar kamu ya. Perkenalkan, kamu siapa? Gitu saudara. Coba diklik saudara. Ternyata di depannya mercusuar, saudara. Gitu. Artinya gimana kita mau minggir, saudara, gitu kan? Nah, apa arti dari cerita ini? Gini, terkadang kita paksa dulu orang itu berubah, baru kita berubah. Nggak bisa. Ya.
Dia masa sesuatu, gimana bisa nyingirnya saudara? Jadi ya nyingir, mau presiden Amerika kayak nyingir. Apa yang gak bisa goyang kan suaranya gitu. Kadang-kadang kan seperti itu saudara. Kita pingin, kita mau berubah, baru dia gitu. Karena begini, kadang-kadang kita mengukur kebenaran bukan karena kebenarannya, kita mengukur berapa banyak orang yang mengikutinya. Kalau banyak orang, wah itu benar, kira-kira gitu. Lalu kita menyepelekan kebenaran itu sendiri. Nah, mari kita berubah pikiran, fokus bahwa kita hidup ditentukan oleh apa kata Tuhan. Karena ada 3 hal dalam hidup ini yang tidak akan pernah kembali: waktu, kata-kata, dan kesempatan. Dan hari ini kesempatan kita dengar firman bahwa perubahan tetap kita alami, karena itu adalah kehendak Tuhan. Haleluya. Coba kita baca, klik lagi berikutnya, 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya mau tanya, ketika saudara percaya Tuhan, Tuhan bilang gini, aku sudah beli tubuhmu. Tubuhmu bukan lagi milik kamu sendiri, tetapi kepunyaan siapa? Tuhan. Berarti tubuh kita ini bukan milik kita. Berarti tubuh kita ini adalah miliknya Tuhan. Nah, saya mau tanya saudara, Pak Luki kan punya mobil nih. Mobil apa Pak ya? Ada banyak mobil apa pasalnya? Ignis saja ya. Tiba-tiba Pak, Presiden Jokowi kasih Ferrari Bapak. Pak Luki, ini buat pelayanan Ferrari baru. Pertanyaan saya begini, cara Bapak mengemudi pakai Ignis dan Ferrari pemberian Jokowi beda nggak? Beda. Kalau mobil Pak Luki kan milik pribadi, ada lowong, ada bolong, sikat aja, ya kan? Nggak apa-apa lah, gampang lah, ganti ban, kan gitu loh. Tapi kalau Ferrari yang diberikan Jokowi, artinya gini, dipinjamkan, berarti kan bukan miliknya Pak Luki. Pak Jokowi pinjamkan. Cara mengemudinya pasti beda. Harus hati-hati. Kenapa? Aduh, jangan sampai lecet. Kenapa? Punyanya presiden ini. Kan gitu, ya? Nah, sadar nggak kita bahwa kita bukan milik kita? Sadar nggak kita bahwa kita punyanya Tuhan? Dia udah beli dan lunas. Sebab itu bukan milik kamu lagi. Dari sini aja sebenarnya kan kita harus berpikir, ya benar juga ya. Kok kita masih doyan melakukan kesalahan? Coba kita pikir bahwa tubuh saya bukan milik saya lagi, tetapi milik Kristus. Sudah sadar di situ? Coba beberapa menit lagi, coba. Ada yang kenal ini? Yang pebasket pasti tahu. Siapa? Michael Jordan. Tapi dia udah enggak ya, udah pensiun. Sudah tahu waktu dia pensiun, dia ada satu bola kesayangannya, bola basket, ya, gitu. Dia sering pakai gitu. Dia lelang, gitu. Karena di situ dia tanda tangan. Coba klik. Nah ini, dia tanda tangan. Kayaknya. Sudah tahu harganya berapa? Waktu dilelang 2 miliar. Coba saudara pergi ke Saswer, kemana saya lihat ada bola basket 250.000. Ya mungkin kalau internasional punya mungkin 5 jutaan atau sampai 10 juta lah ya, kira-kira ya gitu. Waktu dilelang di Cina itu $245 waktu itu. Jadi kalau dirupiahkan dia menjadi 2 miliar.
Pertanyaannya, kenapa dia mahal? Padahal dia bola biasa. Kenapa? Karena bola ini pernah disentuh oleh Michael Jordan. Saya nonton kemarin di podcastnya siapa? Deddy Kobuser. Wah, ada yang senang sekali. Dia tanya begini, baru duduk dalam gini, Bang Deddy, ini pernah diduduki oleh Pak Prabowo? Iya, ini dulunya. Waduh, saya mati sekali katanya. Nah, karena pernah didudukin oleh namanya Prabowo. Kira-kira gitu ya. Nah, saudara tahu, demikian pun dengan bola ini berapa sih harganya kalau ini? Paling cuma 5-10 jutaan mungkin dia beli gitu ya. Gitu. Tapi ketika dia lelang, gitu, harganya menjadi 2 miliar. Kenapa dia mahal? Apa bolanya terbuat dari apa? Bukan, biasa saja. Dia sama dengan bola yang lain. Bedanya bola ini pernah disentuh yang namanya Michael Jordan. Pertanyaan saya begini kepada saudara, apakah saudara tahu dan sadar saudara pernah disentuh oleh tangannya Tuhan Yesus Kristus? Artinya apa? Kita mahal. Amin. Mahal. Makanya dibilang, aku tebus kamu bukan dengan duit, tapi darah yang mahal dan lunas. Gitu saudara. Kalau saya punya uang 100.000, aduh saya nggak punya uang 100.000, lalu dibanding dengan kertas biasa putih, saudara taruh di jalan, yang cepat hilang sama duit atau kertas? Duit. Padahal sama-sama kertas. Mungkin lebih bau duit daripada kertas, kira-kira gitu kan. Tapi kenapa dia dicari? Karena duit ada nilainya. Haleluya. Tahukah saudara bahwa saudara bernilai? Kenapa? Karena satu sentuhan Tuhan, maka saudara akan bernilai seumur hidup. Itu yang saya belum sebut kasih karunia. Saudara dibeli dan dibuat bernilai karena Tuhan mengizinkan mau menyentuh saudara dengan kuasa-Nya. Yang bernilai katakan amin. Haleluya. Kasih karunia Tuhan luar biasa. Amin. Karena saudara sudah diangkat menjadi gerejanya. Gereja bukan berbicara gedung. Saya selalu bilang begini, Tuhan tidak tertarik dengan gedung gereja, karena Tuhan hanya tertarik dengan gereja. Dan gereja adalah kita. Gedung boleh berubah-berubah, organisasi boleh beda-beda, tapi Tuhan hanya tertarik dengan gerejanya. Dan gerejanya adalah saudara dan saya. Tuhan tidak pernah memanggil saudara masuk gereja. Gimana ya? Tuhan memanggil saudara menjadi gereja. Dan kalau saudara sadar saudara gereja, saudara pasti ada di dalam gereja. Nah, untuk menjadi gereja yang sempurna, kita harus bisa melewati satu proses yang namanya apa? Perubahan. Perubahan dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyi satu lagu sebelum kita berdoa. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Mari kita lagu ini kita mau ingat bahwa kita tadinya orang-orang gelap, tapi karena kasih setia Tuhan, pengorbanannya, dia angkat saudara, dia pindahkan saudara dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Dan proses itu saya sebut
kasih karunia Tuhan. Dia perlu jamah kita untuk bisa menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat apa yang kami dengar hari ini Tuhan. Sungguh besar setiamu, sepanjang hidupku. Baru Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan Saudara, sebelum kita berdoa sambil musik melantunkan perlahan-lahan lagu ini, saya mengajak saudara untuk kembali mengingat bahwa siapa diri kita sebenarnya. Sebelum kita menjadi ciptaan baru, sebelum kita menerima kasih, kita orang yang berada di dalam kegelapan dunia ini. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Dia mau datang buat saudara. Dia mau tebus saudara, supaya saudara bisa menjadi ciptaan baru. Saudara menjadi orang yang percaya, yang bertanggung jawab, sadar bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah lunas dibayar. Dan tanggung jawab kita adalah di mana kita memakai tubuh kita ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi mari kita saudara sama-sama. Jadi sungguh-sungguh lagi katakan lagu ini. Haleluya. Yesus. sepanjang hidupku.
ini kami disadarkan oleh firman-Mu. Kami sadar siapa diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami jadi berharga bukan karena baik diri kami. Kami jadi bernilai karena kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan berkati Pendeta Konstan Bande dalam setiap pelayanan, pekerjaan, rencana keluarga. Dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan terus nyata dalam hidup pribadi. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Semoga kami diberkati oleh Tuhan. Karena di mana pesan-pesan terus disampaikan bagi kami yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami berikan persembahan. Tuhan memberkati apa yang kami berikan. Dalam nama Yesus sore ini. Amin.
support juga dari pemain musik ya, dari jauh-jauh ya. Pak Kris semua ya, dari Cikampek, dari mana pokoknya, puji Tuhan. Ya inilah NCC, kita sedang rintis dan ya doakan karena kedepannya ada hal-hal yang kita mau kerjakan tapi tidak mudah juga, tapi terus bantu dalam doa. Dan kolektor juga tadi itu kita kumpulkan untuk Natal ya. Jadi Natal dari awal saya buka pelayan di sini saya nggak mau ada janji iman ya, karena itu janji iman itu banyak bohong yang menurut saya. Contoh ya, ayo kita mau rapat Natal, janji iman berapa? 1 juta, padahal di ATM-nya ada 5 juta. Nah kan bohong kan. Jadi kalau bagi saya janji Natal itu mau apapun kondisinya dari sekarang ya udahlah kita kasih aja sehingga waktu Natal tidak ada janji iman ya. Apa adanya kita melangkah, itu aja. Terima kasih untuk kehadiran kita semua yang sudah sama-sama beribadah, dan terus doakan karena ruangan sebelah sudah tanda tangan tadi. Hari tadi ada ketinggalan, jadi ya saya sudah siapin, sudah berusaha tinggal pemusiknya ini yang baca karya, karena rencana ini mau saya jebol juga supaya agak luas, dan ruangan yang di sebelah sana yang 8x12 itu juga saya sudah serah terima, dan itu kita bisa pakai lagi. Rencana sekolah musik akan dibuka di situ. Kerinduan kami seperti saya selalu bilang, saya melihat gereja-gereja di Bekasi ini krisis pemain musik ya. Ketika udah sekolah kuliah hilang pemain musiknya, jadi bapak gembala yang main musik, ibu gembala WL begitu. Nah saya melihat kenapa kita tidak buka semacam tempat les supaya kan ada anak-anak pendeta, anak-anak jemaat yang bisa berpotensi. Contoh Hansel ya, baru 2 kali latihan sama Pak Mayor 10 menit, udah tadi pagi, Pak aku ikut ya, aku mau main ya. Terus sore tadi biasanya dia nggak mau sama saya, mau sama main. Pak aku mau ibadah, mau pergi sore, aku mau main ya. Jadi ternyata anak-anak ini kalau sudah ada fasilitasnya pun mereka mau gitu loh ya. Jadi doakan, bahkan ada juga orang tua yang mau latihan. Jadi doakan supaya NCC musik gospel ini bisa menjadi berkat ya, minimal di Jawa Barat inilah ya. Puji Tuhan. Nah, itu aja. Dan Natal kita tanggal 19 Desember. Saya masih agak bingung karena ruangan yang di atas yang kapasitas 300 orang sudah oke juga, sudah dapat izin kita bisa pakai. Cuma memang gede sekali ruangan itu, gede ya, yang Orange County. Tapi kalau sudah sejebol ini nanti kita lihat perkembangannya, apakah mau di sini atau yang di atas ya. Tahun lalu kita pakai, memang besar ruangannya itu ya. Ya kira-kira itu aja, dan habis ini kita ada konsumsi, mari kita nikmati bersama-sama sebagai kebersamaan kita di tempat ini ya. Puji Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri pada saya. Yeah.
Inilah iman kami kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau Allah yang akan terus menyertai kehidupan kami. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat waktu kesempatan yang baik Kau berikan bagi kami. Kami sudah beribadah kepada Engkau, menaikkan pujian penyembahan. Bahkan terlebih lagi Tuhan Yesus, kami sudah kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami kembali boleh disadarkan oleh Tuhan lewat kebenaran-Mu Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah kami terus menyadari bahwa hidup kami tanpa Tuhan tidak ada artinya apa-apa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah melunasi semua hutang dosa kami Tuhan. Engkau yang sudah rela menyerahkan diri-Mu Tuhan untuk mati di atas kayu salib, sehingga kami boleh berlayak di hadapan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menerima kasih karunia-Mu Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berubah. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berubah ya Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan untuk selalu Tuhan Yesus melakukan kebenaran-Mu Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Yesus kami senantiasa akan selalu ada bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau terus pakai hamba-Mu, Kau terus memakai hamba-Mu Pak Konsan Mane Tuhan, dimanapun saja Engkau percayakan dia untuk melayani. Oh Tuhan Yesus, Engkau terus ada bersama-sama dengan dia. Dan biarlah Tuhan pengurapan yang pada Engkau terus ada bersama-sama dengan dia Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dipermuliakan, sehingga lewat kehidupan beliau juga Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang ada sore hari ini, kami percaya tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kami datang dan akan kami pulang sebentar Tuhan dengan berkat-berkat luar biasa yang Engkau sudah berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua korban persembahan yang sudah diberikan lewat umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya Kau terus memberkati mereka dengan limpah dalam setiap usaha pekerjaan mereka, dalam setiap rumah tangga mereka, dalam setiap pergumulan mereka. Terus Engkau Allah yang membukakan jalan, Engkau Allah yang membela kehidupan mereka semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpuji pujilah nama-Mu. Kami berdoa buat Meikarta Kota Mandiri ini, terus Engkau memberkati, Engkau menolong Tuhan, agar supaya lewat Kota Meikarta ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Oh Kota Cikarang, bahkan Kota Bekasi, Jawa Barat, provinsi yang ada ini Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati. Biarlah Tuhan Yesus Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bangsa Indonesia ini Tuhan, boleh Engkau turunkan hujan pertobatan, hujan keselamatan daripada Engkau. Dan biarlah Tuhan Engkau terus pakai para pemimpin yang ada, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, lembaga-lembaga legislatif, dan juga Tuhan mereka yang menjaga keamanan di seluruh Nusantara ini. Bahkan Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin daerah sampai kepada RT RW, semuanya Engkau memberkati, menolong mereka dengan rasa tanggung jawab di hadapan Engkau Tuhan, untuk Tuhan menjalankan roda pemerintahan yang ada, sehingga Indonesia boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini. Kau jaga, lindungi, tibakan di rumah kami masing-masing dengan segala selamat. Engkau pertemukan kembali kami pada minggu yang akan datang dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami tutup ibadah kami sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan persekutuan dari Allah Roh Kudus,
menolong, memberkati, menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di hari permai. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di lain waktu. Sama-sama memuji Tuhan. Tak terbayang kebesaran, tak terbanding kekuatan Tuhan. Oh,
Saya sih ngeri ini tadi. Silakan Mas. Mari Pak. Aduh.